Jumpa lagi di acara Cafe Kode. Kali ini kita akan membahas permasalahan hoax yang merajalela di mana-mana. Dari zaman pemilu, zaman sekarang virus menyebar juga hoax merajalela di mana-mana dan menyesatkan masyarakat. Seperti apa tinjauan hukumnya? Kali ini bersama saya Firman Chandra. Kita akan membahas seputar penyebaran informasi hoax ini seperti apa dan bagaimana kita bersikap agar bijaksana jangan menyebarkan informasi hoax kepada masyarakat melalui media sosial ataupun media apapun. Saksikan di Cafe Kode. Bang Firman, hoax dari zaman pemilu, zaman sekarang dan mungkin next akan ada terus. Seperti apa nih kita mensikapi informasi hoax ini agar tidak menyesatkan orang ini? Berita selayaknya kita harus menyampaikan ke media, ke masyarakat adalah berita-berita positif, berita yang produktif, berita-berita yang membangun agar tidak terjadi permasalahan sosial di masyarakat. Namun ada kalanya kita juga melihat banyak berita-berita yang sebenarnya tidak patut untuk disampaikan ke masyarakat. Oleh siapa? Bisa oleh masyarakat sendiri, bisa oleh sekelompok orang, atau yang kita sebut buzzer, atau mungkin dari lembaga. Beberapa berita sebenarnya memiliki pertanggungjawaban ke publik, itu yang paling penting. Bagaimana sumber berita itu bisa valid, baik dari lembaganya ataupun medianya. Berita yang kita kategorikan hoax ada berita yang sebenarnya dari lembaga yang tidak kredibel, atau bahkan mungkin dari media yang tidak valid atau tidak kredibel juga. Yang kita sebut adalah berita hoax. Berita hoax kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya tidak hanya sekarang saja. Dari dulu berita hoax itu tidak melulu dalam bentuk elektronik. Kalau dulu sebelum ada undang-undang ITE adalah berita yang mungkin ditempelkan, pengumuman-pengumuman, kemudian tulisan-tulisan yang disebarkan lewat konvensional, dan itu sudah ada sebenarnya. Surat kaleng itu apa? Surat kaleng termasuk masuk ke sana. Karena apa? Berarti surat yang tidak dimiliki atau pengirimnya itu orang yang tidak tepat, ya, atau orang yang ingin menghancurkan kredibilitas dari instansi ataupun perorangan tersebut. Namun karena berkembangnya teknologi, apalagi dengan teknologi informasi yang sangat pesat, ada sosial media, ada online media, ada email, ada kita sebut misalnya Facebook, Instagram, mungkin dulu ada pet, ada WA group. Itu bagaimana dalam sekejap bisa menghancurkan kredibilitas seseorang. Kalau berita yang didistribusikan kepada masyarakat, kepada grup tersebut adalah berita yang sebenarnya tidak patut disampaikan. Pemerintah sebenarnya sudah membuat undang-undangnya, namanya Undang-Undang ITE. Sekarang sudah ada 2 kali perubahan. Namun pasal yang tepat untuk penyebaran berita hoax dan ancaman hukumannya itu adalah pasal 28 ayat 1 Jungto pasal 45A ayat 1 yang mengatakan barang siapa mendistribusikan atau menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang unsurnya tidak tepat, berita yang tidak valid, itu ada ancaman hukuman 6 tahun. Ini lebih lama dibanding pencemaran nama baik. Dan denda maksimal 1 miliar. 1 miliar ya? 1 miliar. Artinya orang yang sengaja menyebarkan berita-berita hoax, apalagi sekarang kita lagi mengalami masa yang sulit, kondisi yang akhirnya membuat orang bekerja mungkin diharapkan di tempat bukan yang sepatutnya. Misalnya mestinya di kantor, akhirnya kerjanya di rumah. Ya. Distance, ada jarak gitu kan. Mungkin kampus-kampus juga sekarang banyak meliburkan di semester ini. Beberapa kampus besar sudah meliburkan karena memang faktor dari virus corona ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia
diupayakannya jangan menyebarkan semua berita-berita yang tidak patut. Akhirnya mengakibatkan ketakutan dari masyarakat yang berhak menyebarkan atau mendistribusikan berita-berita yang terkait dengan COVID-19 atau corona ini, ya berarti lembaga yang terkait. Apakah ini Kementerian Kesehatan atau mungkin BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mereka lah yang berhak untuk menyebarkan, dan kita sebagai masyarakat harus smart juga. Ya, betul. Cari sumber yang kredibel, cari lembaga yang kredibel. Kita jangan takut terhadap corona, kita harus maju bersama-sama supaya corona ini hilang. Sebenarnya ketakutan-ketakutan itu kadang-kala disalahgunakan atau dimanfaatkan lebih tepatnya oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan. Betul. Dan pemerintah sudah membuat payung hukum, Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, dan jelas-jelas pasalnya pun, ancamannya pun ada. Di pasal 28 ayat 1, jungtonya pasal 45A ayat 1 juga, dengan ancaman hukuman 6 tahun. Ini langsung ditangkap. Kenapa? Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Langsung ditahan ya? Langsung ditahan. Kenapa dengan ancaman hukuman tersebut? Karena ada kemungkinan calon tersangka tadi itu melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Ya. Jadi hati-hati masyarakat yang menyebarkan informasi, berita bohong, berita hoax ke masyarakat, khususnya hal-hal yang sifatnya sangat riskan sekali, yaitu namanya corona. Kita semuanya sangat ketakutan, tapi tolong jangan ikut menyebarkan berita-berita yang tidak tepat. Dan masyarakat sepatutnya hanya percaya ke lembaga yang kredibel, lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Siapa ya? Kemenkes berarti, Kementerian Kesehatan dan BNPB yang menyatakan berapa suspeknya adalah mereka, bukan kita. Kita percayakan saja ke lembaga tersebut. Namun kita sebagai masyarakat, yuk sama-sama hindari berita hoax, berita bohong. Apalagi ini sangat-sangat riskan. Dan ancaman hukumannya sangat berat, karena di atas 5 tahun. Jadi kita sebagai masyarakat harus bijaksana juga, jangan cepat menyebarkan informasi, karena efeknya bisa macam-macam ya Bang, pasti. Ya. Orang bisa panik dalam membeli, kemudian memborong, kemudian apalagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya ya, betul. Apa nih saran untuk pemirsa di mana berada agar hati-hati dan tidak menyebarkan berita bohong? Masyarakat, saya himbau sebagai praktisi hukum, jangan ikut-ikutan menyebarkan berita yang tidak tahu asal muasalnya, tidak tahu sumbernya, tidak tahu medianya, karena ada ancaman hukuman di pasal 28 ayat 1 jungto pasal 45A ayat 1. Ancamannya adalah 6 tahun dan denda 1 miliar. Yuk kita perangi hoax, yuk kita sama-sama semangat agar Indonesia terhindar dari yang namanya corona virus yang ada di seluruh dunia ini. Sama-sama semangat, sama-sama menyemangati. Mudah-mudahan tidak ada lagi suspek di Indonesia. Yang kemarin semoga sembuh semuanya, tidak ada lagi yang meninggal. Jangan takut, kita harus sama-sama berjuang untuk memberantas virus ini dan berjuang menghindari masukan atau informasi dari lembaga yang tidak kredibel ataupun online media yang tidak kredibel juga. Selamatkan Indonesia dari berita hoax. Oke, pemirsa, itulah tadi penjelasan yang sangat-sangat komprehensif dari Bang Firman Chandra agar kita berhati-hati jangan ikut menyebarkan berita hoax. Semoga bermanfaat buat pembaca dan pemirsa semuanya. Bang Firman, terima kasih banget ya. Sama-sama.